Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tuan Takur. Kali ini film yang akan kita bahas berjudul Red. Sebuah film yang menceritakan tentang pembunuhan yang sedang mau diungkap siapa pelakunya. Tanpa panjang spoiler di awal, yuk kita langsung ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang membicarakan seorang gadis. Mereka adalah Sidar dan teman sekantornya. Sedangkan sang gadis adalah Mahima. Mahima bekerja satu gedung dengan Sidar. Meski begitu, mereka tidak punya banyak waktu untuk saling bertegur sapa. Suatu hari, di lift Sidar yang sudah mengagumi Mahima, mencoba mengajak Mahima untuk pergi minum kopi. Tapi Mahima belum bisa menerima ajakan Sidar. Mahima berkata bahwa Sidar salah mengucapkan ajakan kepadanya. Sidar pun tidak menyerah. Dia mencoba mendekati Mahima lagi. Mereka selalu bertemu di lift setiap pagi untuk menuju ke kantornya masing-masing. Dan saat tinggal berdua saja, Sidar mencoba mengajak Mahima untuk minum kopi lagi, tapi Mahima masih jual mahal. Mahima menolak ajakan Sidar lagi karena pertanyaannya masih salah. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di lift. Sidar pun tampak putus asa karena ajakannya selalu ditolak. Sidar berkata kepada Mahima bahwa Mahima boleh menolak ajakannya, tapi Mahima harus memberitahu bagaimana kalimat ajakan yang benar yang harus ia katakan kepada Mahima. Dan Mahima pun berkata, "Teh, harusnya kau mengajak minum teh, bukan kopi, karena aku tidak suka kopi." Tampak bego Sidar pun terbengong dan Mahima pun menertawainya. Besoknya mereka pun pergi berdua untuk minum teh dan saling memperkenalkan diri. Dan sebenarnya Mahima juga memperhatikan Sidar selama ini. Bahkan Mahima tahu semua biodata Sidar dan sejak itu mereka mulai akrab dan sering minum teh berdua. Sementara itu di tempat lain seorang laki-laki yang bernama Fema yang sedang memperlihatkan berita yang isinya bahwa ada pencurian sebuah mesin ATM yang berisi 25 rupiah kepada seorang bos mekanik. Fema berkata bahwa yang mencuri mesin ATM itu adalah temannya, yaitu Aditya. Aditya berkata kepada bos itu bahwa dirinya tidak bisa membuka mesin ATM itu di tempat. Maka dari itu ia bawa mesin beserta isinya. Karena tidak bisa membuka, Aditya menyuruh bos mekanik untuk membuka mesin ATM itu. Dan mesin itu harus dibuka di depan Aditya agar tidak ada kecurangan. Tapi bos itu berkata bahwa mesinnya bisa dibuka pada hari Senin, karena sang mekanik baru ada di hari itu. Aditya setuju, tetapi sebelumnya Aditya meminta uang 5 lak kepada bos mekanik itu untuk diberikan teman-temannya yang pada saat mengambil ATM itu sebagai uang tutup mulut. Pada awalnya bos itu keberatan, tapi Aditya berkata bahwa dirinya sudah mempercayakan 25 lak rupiah kepada bos itu, tapi bos itu tidak percaya untuk 5 lak yang diminta. Dan Aditya pun mengajak Fema pergi, dan pada akhirnya bos itu memberikan 5 lak kepada Aditya. Lalu Aditya pergi bersama Fema. Setelah itu bos mekanik menyuruh anak buahnya untuk membuka mesin ATM itu, padahal Aditya menyuruh membukanya di depan Aditya. Bos itu mencoba mencurangi Aditya, tapi setelah dia buka ternyata di dalam mesin ATM itu sudah tidak ada isinya. Hanya tertinggal sebuah kertas yang tertulis 25 lak. Lalu membuat tiruan mesin ATM sebelum ia menyerahkan ke bos itu. Bos mekanik merasa ditipu, bahkan ia menyerahkan 5 lak lagi untuk Aditya. Bersama anaknya ia langsung mendatangi Aditya dan berkata bahwa mesin ATM-nya sudah kosong dan tidak ada isinya. Bos itu juga meminta uang 5 lak yang telah ia berikan kepada Aditya. Bos itu mengancam akan melaporkan polisi kalau Aditya tidak mau mengembalikan uangnya. Aditya yang sedang minum bersama Fema pun dengan santai menjawab, "Kau kusuruh membuka ATM itu di depanku, lalu kenapa kau bisa tahu di dalam ATM itu kosong kalau kau tidak membukanya terdahulu? Dan jika kau melapor polisi, kau juga akan ditangkap bersama kami." Si bos pun semakin geram, ia meminta uangnya dikembalikan setengah saja. Tapi Fema menjawab bahwa ia sudah menghabiskan semua uangnya. Si bos pun tak bisa apa-apa lagi, lalu scene menunjukkan kebiasaan film-film India yang lain, yaitu bernyanyi dan menari. Kini scene beralih ke Sidar yang lagi berduaan bersama Mahima. Singkat cerita, Mahima menceritakan kisah hidupnya kepada Sidar. Dan Mahima mempertanyakan keseriusan hubungannya dengan Sidar. Sidar pun menjawab jika ia ingin hidup bersama seseorang, itu hanya dengan Mahima. Mahima pun tersenyum dan berkata, "I love you." Lalu mereka pergi ke sebuah proyek pembangunan apartemen milik Sidar. Sidar berkata bahwa tabungan ayah serta miliknya sudah diinvestasikan untuk apartemen ini. Dan ini adalah masa depanku. Kita kembali lagi ke Aditya dan Fema yang lagi mabuk. Fema bercerita bahwa dirinya akan segera disidang karena ia memasukkan beberapa komputer di toko miliknya dulu. Ia bingung karena pasti akan masuk penjara.
Sementara itu Aditya meminta lembar tuntutan kepada Fema. Aditya pun mempelajari lembar itu karena kecerdasannya ia menemukan kesalahan tulis di lembar itu. Dan itu bisa membuat Fema lolos jika dibahas di pengadilan nanti. Lembar tuntutan pun diberikan kepada pengacara. Aditya memberitahu kepada pengacara bahwa di lembar itu ada kesalahan dan meminta dibahas di pengadilan. Singkat cerita, sidang pun digelar dan Fema pun lolos dari semua tuntutan dan ia pun bebas. Fema mengajak mabok untuk merayakan kebebasannya. Fema pun siap pergi untuk beli minum. Tetapi sebelum berangkat, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Babji. Babji meminta Fema membayar uang yang telah ia pinjam sebesar 8 lak. Dan Fema pun menyanggupinya setelah ia memeriksa uangnya yang ada di lemari. Fema berkata kepada Babji besok ia akan membayar utangnya, lalu ia pergi untuk membeli minum. Saat di toko, Fema bertemu bibinya Aditya. Bibinya pun menceritakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan Aditya, bahwa Aditya suka bermain judi dan ia bisa lupa waktu saat bermain judi. Fema pun jadi kepikiran uang yang ia tinggalkan di lemari. Ia pun bergegas kembali pulang ke rumah. Dan benar saja, Aditya sudah mengambil semua uang itu untuk judi. Aditya pun kalah, uang pun habis. Aditya dan Fema menemui Babji bahwa ia tidak bisa membayarnya karena uangnya habis telah dipakai berjudi Aditya. Babji pun marah. Babji memberikan waktu seminggu untuk mencari uang lagi. Dan kalau dalam waktu 1 minggu tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka Fema akan dibunuh oleh Babji. Aditya dan Fema pun menyetujuinya, lalu mereka pergi. Aditya yang merasa bersalah karena menghabiskan uang Fema pun mulai berpikir untuk mendapatkan uang pengganti. Lalu Sin menunjukkan seorang gadis cantik dan anggun, kalem seperti mantan Mimin yang sudah hilang karena tertikung Avanza Rentalan, yang bernama Gayatri. Gayatri baru saja mengambil uang di ATM dan tiba-tiba saja ia bertemu Aditya, yang sedang membicarakan uang pengganti untuk Babji. Gayatri pun menyapa Aditya. Aditya pun cuma bengong karena ia tidak kenal Gayatri. Gayatri berkata bahwa kau seorang pilot, ia selalu berdoa untuk Aditya supaya selalu diberikan keselamatan karena akhir-akhir ini cuaca buruk. Gayatri juga memberitahu bahwa dirinya diminta ibu Aditya untuk memberikan uang sebesar 1,5 lak untuk biaya pengobatan ayah Aditya. Di sini Aditya semakin bingung, Aditya tidak mengenal wanita itu. Gayatri pun pergi untuk menyusul ibu Aditya yang sudah menunggunya di becak. Aditya pun mengikutinya dan di sana Aditya pun bertemu bibinya. Gayatri dilarang memberikan uangnya oleh Aditya dan menyuruhnya pulang. Rupa-rupanya bibinya lah yang menjadi biang keroknya. Gayatri telah ditipu oleh bibi Aditya. Bibi Aditya menunjukkan foto Aditya kepada Gayatri dan mengatakan bahwa Aditya adalah anaknya, bekerja sebagai pilot dan tinggal di Kolkata. Gayatri belum tahu kalau ia hanya ditipu oleh bibinya Aditya. Ia pun menelepon Aditya dan menanyakan kabar ayah Aditya. Aditya pun menjawab bahwa pengobatan ayahnya akan segera dimulai. Gayatri masih ngomong panjang lebar di telepon, tapi Aditya malah menutup telepon itu. Aditya pun menyuruh bibinya untuk menjauhkan Gayatri darinya, dan besoknya bibinya menemui Gayatri untuk mengatakan bahwa dirinya telah berbohong kepadanya. Dan kita kembali ke Siddharth yang sedang mengantar Mahima di stasiun untuk pergi menghadiri pernikahan temannya. Mereka mengobrol bahwa sehabis acara pernikahan temannya, Siddharth berniat menikahi Mahima, dan Mahima pun menyetujuinya. Dan Mahima pun berangkat dengan keretanya. Sedangkan Aditya, ia bingung sudah 6 hari belum juga mendapatkan uang untuk Babji. Fema pun disandera Babji. Jadi kalau besok Aditya tidak bisa membayar utang Fema, maka Fema akan dibunuh oleh Babji. Aditya pun masih kebingungan, ia mencoba telepon temannya untuk meminjam uang, tetapi semua temannya lagi tidak ada uang. Sekarang Sin pindah ke Gayatri yang sedang menangis dan bercerita kepada kakaknya bahwa dirinya sudah tertipu oleh bibi Aditya. Dan tiba-tiba saja Aditya datang ke rumah Gayatri untuk meminjam uang dengan alasan untuk pengobatan ayahnya. Di sini terlihat lucu karena bibinya sudah berkata sebenarnya bahwa bibinya sudah berbohong kepada Gayatri, sedangkan Aditya datang dengan alasan masih untuk berobat ayahnya. Jadi nggak nyambung dan konyol. Meski begitu, Gayatri tetap meminjamkan uang kepada Aditya, meski ia tahu bahwa Aditya berbohong. Gayatri meminjamkan uangnya meski uang itu ia tabung dengan harus mengirit kebutuhannya sehari-hari. Setelah itu, Sin menunjukkan Siddharth yang gelisah di pesta, lalu ia izin pergi meninggalkan pesta tersebut karena besok ada pendaftaran lahan. Di sisi lain, si Aditya pun juga lagi gelisah otaknya. Lalu diperlihatkan seorang yang mirip keduanya sedang memakai mantel dan masuk ke rumah seorang laki-laki yang bernama Akash. Dan ia pun menghajar Akash serta menusuk leher dan dada Akash hingga mati. Setelah itu, laki-laki itu pun memindahkan mayat Akash di bak mandi. Lalu ia membakar mantelnya dan tak sadar laki-laki itu meninggalkan sidik jari di tiang rumah Akash. Lalu ia pergi. Besoknya, polisi datang untuk olah TKP, tetapi polisi-polisi itu tidak menemukan petunjuk atau tanda bukti untuk menemukan pelaku. Seorang polisi perempuan bernama Yahmini menangani kasus ini.
Lantas ia menghubungi kerabat Akas untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang di rumah Akas. Dan setelah diperiksa, ternyata uang Akas yang ditaruh loker pun amblas, hilang tak tersisa. Keesokan harinya terlihat Aditya yang sedang memberikan uang kepada Babji untuk menebus Fema yang disandera karena hutang-hutangnya. Fema pun bebas dari Babji. Selain itu, Aditya juga membayar utang yang ia pinjam kepada Gayatri. Gayatri suka kepada Aditya dan ia berharap banyak kepada Aditya, sedangkan Aditya masih bingung dengan dirinya. Kita kembali ke Yasmini yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan Akas. Di saat Akas terbunuh, di malam yang sama tetangganya sedang mengadakan pesta dan berselfie ria. Di salah satu hasil fotonya, ternyata tertangkap juga foto yang memperlihatkan wajah pembunuh yang ada di rumah Akas. Foto itu mirip dengan wajah Sidar. Seorang polisi yang bernama Nagendra mengenali wajah itu. Ia berkata bahwa foto itu adalah Sidar. Di sisi lain, Nagendra di masa lalu memang sudah ada permusuhan dengan Sidar. Maka dari itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sidar dan berniat balas dendam dengan menjebloskan Sidar ke penjara. Nagendra juga meminta bantuan seorang temannya yang berprofesi sebagai jaksa di situ untuk bisa menjerat Sidar. Namun setelah Sidar ditangkap, tiba-tiba masalah muncul lagi. Aditya pun juga tertangkap polisi dan dibawa ke kantor karena ia kedapatan sedang mabuk dan membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan. Semua polisi di kantor itu pun bengong karena Sidar dan Aditya mempunyai wajah yang begitu miripnya. Karena bingung, maka polisi-polisi itu menetapkan keduanya untuk menjadi tersangka. Keduanya diinterogasi di tempat terpisah. Mereka berdua mempunyai luka yang sama, yaitu di lengan. Sidar beralasan luka itu ia dapat dari konstruksi bangunan, sedangkan Aditya mengatakan luka itu dari sepeda yang jatuh saat ia naiki. Sidar berkata bahwa di malam itu ia harus pulang lebih awal karena besok ingin mengurus surat-surat tanah. Tetapi besoknya ia tidak pernah ke kantor pengurusan tanah. Ia pulang dari pesta jam 11 malam dan nyampe rumah jam 3. Ia berkata bahwa dan mobilnya kempes di jalan. Sedangkan Aditya di malam itu hanya di rumah saja menjaga temannya yang sedang sakit. Ia memberikan obat kepada Fema lalu ia sendiri pun tertidur. Polisi tahu pasti salah satu dari mereka lah yang membunuh. Polisi juga mendatangi orang-orang terdekat Akas, yaitu pembantu dan teman Akas dari orang-orang itu. Dari orang-orang itu diketahui Akas adalah orang yang baik. Ia suka membantu orang lain dan ia hanya bermain musik serta game kalau di rumah. Temannya pun bercerita bahwa Akas tidak punya kekasih atau musuh, tetapi Akas pernah menyukai seorang wanita. Tetapi ia ditolak dan sejak saat itu ia menjadi seorang yang pendiam. Polisi juga datang di rumah Fema. Menurut Fema di malam itu ia lagi sakit dan Aditya pun memberi obat lalu Aditya tertidur di rumah Fema. Polisi itu juga mengecek panggilan telepon milik Sidar dan Aditya, tetapi keduanya tidak pernah ada kontak dengan Akas. Lalu Sin menunjukkan Sidar yang kesal karena tidak diberi izin untuk menghubungi pengacaranya. Lalu ia pun marah dan mencoba kabur dari sel. Tetapi saat ia sedang lari, tiba-tiba saja Aditya menghalanginya. Sidar pun marah, mereka berdua pun berantem di kantor polisi itu. Polisi perempuan Yasmini pun sekarang tahu kenapa Nagendra begitu ingin menjebloskan Sidar. Setelah diselidiki, ternyata Sidar pernah membantu seorang perempuan yang ingin menikah dengan kekasihnya. Tetapi ayah sang perempuan tidak setuju. Dan Sidar pun memberikan uang untuk pergi agar perempuan itu bisa menikah dengan kekasihnya. Dan ternyata perempuan itu adalah anak dari Nagendra. Sejak itu Nagendra belum pernah ketemu dengan anaknya. Makanya ia sangat membenci Sidar. Sedangkan Aditya ia selalu membuat emosi Yasmini. Ia selalu menggoda Yasmini meskipun ia berstatus tahanan dari Yasmini. Lalu Yasmini mendapatkan telepon dari Puru Sotam. Ia adalah dokter forensik Sotam. Dokter itu menemukan sampel rambut milik pelaku. Yasmini pun disuruh Sotam untuk mengambil sampel rambut milik Sidar dan Aditya untuk dicocokkan DNA-nya. Dan setelah melalui tes lab, sampel DNA rambut yang ditemukan dan keduanya sangatlah mirip dan hampir sama. Menurut dokter itu terjadi karena mereka lahir dari sel telur yang sama. Maka dari itu mereka adalah kembar yang mempunyai DNA yang sama. Meskipun kembar, mereka tidak pernah akur. Dengan itu akhirnya polisi mengetahui bahwa mereka adalah saudara kembar. Akhirnya mereka pun menceritakan tentang masa lalu keluarga mereka. Ayah dan ibunya menikah lalu memiliki anak. Mereka dan beberapa tahun kemudian orang tua mereka bercerai. Sidar ikut bersama ayahnya sedangkan Aditya bersama ibunya. Sejak saat itu ibunya stres dan melampiaskan kekesalannya dengan berjudi hingga ibunya tidak bisa kontrol diri. Keuangan hancur serta putus asa. Suatu hari Aditya mendengar tetangganya berbicara bahwa ibunya sedang menjual diri. Aditya pun cepat-cepat pulang lalu ia menemui seorang laki-laki berada di rumahnya. Aditya beranggapan laki-laki itu adalah seorang hidung belang, padahal laki-laki itu adalah teman ibunya yang mengantarkan ibunya yang pingsan di meja judi. Ibu Aditya pun mencoba menjelaskan kepada Aditya, tetapi Aditya sudah terlanjur kecewa dengan pemikirannya sendiri. Ibu Aditya pun semakin putus asa melihat anaknya yang sudah tidak mempercayainya lagi. Dan akhirnya ia pun bunuh diri dengan menggantungkan lehernya. Sejak saat itu, Aditya tinggal bersama ayahnya dan juga Sidar.
Tapi di rumah itu seolah Aditya tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Aditya pun melampiaskan dengan berjudi. Suatu hari Aditya kepergok ayahnya saat berjudi. Aditya pun dimarahin oleh ayahnya Aditya. Aditya tidak terima karena ibunya dikata-katain juga oleh ayahnya, dan Aditya pun mengajar ayahnya. Sidar yang berada di situ pun tidak terima ayahnya dipukul, dan Sidar pun memukul Aditya, dan terjadilah perkelahian di antara dua bocah itu. Dan sejak saat itu Aditya selalu ingin mengalahkan Sidar dalam segala hal. Ayah Sidar menginginkan Sidar masuk mengambil jurusan hukum, tapi Sidar malah masuk di jurusan teknik. Dan untuk mengambil hati ayahnya, Aditya memilih masuk di hukum. Saat di akhir perguruan tinggi, ayah mereka pun meninggal, lalu mereka hidup berpisah. Hidup Aditya mulai gak benar, ia selalu mabuk, suka mencuri, bahkan main wanita. Ia juga sering mendatangi Sidar hanya untuk merusak barang milik Sidar. Sedangkan Aditya mengatakan bahwa Sidar pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena ia menusuk tenggorokan seorang dokter dengan sebuah garpu. Dan polisi memeriksa berkas di RS Jiwa. Ternyata benar saja, Sidar pernah masuk di RS Jiwa 12 tahun yang lalu. Lalu kembali ke Sidar, ia mengatakan di malam itu ia pulang jam 11. Karena banyak bocor, ia sampai di rumah jam 3. Karena ia tidak membawa perlengkapan kunci untuk mengganti ban, ia sudah minta bantuan kepada orang lewat, tetapi mereka tidak mau berhenti sampai jam setengah 3. Sampai jam setengah 3 pagi, baru ada sopir taksi yang membantunya, dan akhirnya ia pun pulang jam 3. Dan keesokan harinya, ia bertemu temannya yang sedang ingin menikah, tetapi ia kesulitan dengan keuangan. Sidar pun menemuinya dan membantunya, dan ternyata calon pengantin perempuannya adalah anak dari Nagendra. Maka dari itu Sidar tidak jadi ke kantor. Polisi pun menghubungi anak Nagendra, dan ternyata apa yang diceritakan Sidar dibenarkan oleh anak Nagendra. Dan seorang polisi mengatakan kepada Yamini dan mengungkap fakta baru, yaitu pada saat malam terbunuhnya Akash, telah terjadi pencurian di salah satu toko. Aditya pun dibawa Nagendra ke TKP. Nagendra menyuruh Aditya meninggalkan sidik jarinya di toko itu. Itu bertujuan agar Aditya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Akash. Nagendra berpikir kalau Aditya menjadi tersangka pencurian, maka ia akan sangat mudah untuk menghancurkan Sidar. Tapi waktu itu Aditya tidak mau melakukan kemauan Nagendra untuk meninggalkan sidik jarinya. Polisi itu juga mengatakan kepada Yasmini bahwa malam itu Aditya memang main judi setelah ia meminjam uang dari Gayatri, dan paginya pun ia membayar utangnya kepada Gayatri, dan itu dibenarkan oleh seorang penjaga tempat judi yang bernama Ratan. Itu berarti Aditya juga benar, ia tidak berbohong. Polisi itu semakin pusing karena belum bisa menemukan sang pembunuh. Setelah 7 bulan kasus ini pun dibawa ke persidangan, dan mereka berdua sebagai tersangkanya. Karena polisi tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi yang bisa memberatkan mereka, akhirnya mereka bebas karena hakim tidak mau mengambil keputusan di antara dua orang yang salah satunya memang benar-benar tidak bersalah. Dan meskipun ada salah satu dari yang melakukannya pembunuhan, tetapi pengadilan tidak bisa memberikan bukti atau saksi yang nyata. Maka dari itu kalian dinyatakan bebas. Setelah persidangan selesai, Yasmini membereskan barang-barang tersangka yang pernah dibawa di kantor polisi. Kemudian ia menemukan foto kekasih Sidar yang bernama Mahima. Lalu Yasmini menghubungi teman Akash dan bertanya siapa gadis yang pernah disukai oleh Akash saat kuliah. Teman Akash pun menjawab gadis itu bernama Mahima. Yasmini kaget, bengong, dan tidak mampu berkata-kata. Itu berarti Sidar punya motif yang sebagai pembunuh Akash. Lalu Sin menunjukkan beberapa hari sebelum Akash terbunuh. Teman Mahima yang bernama Puja mengatakan bahwa ia melihat Mahima dibawa pria lain di stasiun kereta. Setelah itu Mahima menghilang. Puja mengira Mahima sudah menikah dengan laki-laki itu dan pergi. Maka dari itu Puja meminta Sidar melupakan Mahima. Tetapi Sidar percaya dengan cinta Mahima. Ia tidak akan melakukan hal itu. Sidar pun mencari tahu siapa laki-laki itu, dan ternyata Sidar pun mengetahuinya. Laki-laki itu adalah Akash. Lalu malam itu Sidar memaksa Akash mengatakan di mana Mahima. Ternyata pada saat di stasiun seusai Sidar mengantar Mahima, Akash memberikan obat bius kepada Mahima. Lalu Mahima dibawanya ke rumah, dan Akash pun memperkosa Mahima 2 hari 2 malam. Sehabis itu Mahima diberikan obat hingga mati dan terlihat overdosis. Mendengar pengakuan Akash yang seperti itu, Sidar pun tidak bisa menahan dirinya. Lalu ia membunuh Akash dengan menusuk di dada serta di lehernya. Lalu Sin kembali ke polisi Yasmini yang sedang mendapatkan telepon dari rumah sakit jiwa yang dulu pernah merawat Sidar. Ternyata tak hanya Sidar saja yang dirawat, tetapi Aditya juga pernah dirawat karena perkelahiannya dulu. Dan ternyata menurut laporan medis, mereka memiliki kecenderungan meskipun mereka saling membenci. Tetapi jika salah satu dari mereka terkena masalah, mereka akan bersatu. Yasmini pun kembali bengong mendengar pernyataan itu. Lalu Sin pun menunjukkan Aditya yang sedang menemui Sidar di pantai. Sidar berkata ia sebenarnya sadar pada saat Aditya menghentikannya lari waktu di kantor polisi itu, supaya polisi tidak curiga bahwa ia yang melakukan pembunuhan. Dan Aditya pun berkata bahwa ia sebenarnya mengetahui bahwa Sidar tertangkap basah karena foto selfie itu.
Maka dari itu Aditya sengaja melukai lengannya dan minum sambil ugal-ugalan membawa motor di jalan agar polisi itu menangkapnya dan membawanya ke kantor. Bahkan Aditya berhasil menggoda Yasmini dan membuatnya benci kepada dirinya dan bersimpati kepada Sidar. Lalu pada akhirnya saking bencinya kepada Aditya, Yasmini mau menghadirkan seorang saksi sopir taksi untuk berpura-pura menolong Sidar saat Sidar mengaku banyak kempes di jalan. Dan sekarang dengan kejadian semua itu Yasmini bisa menyimpulkan siapa pelakunya. Tetapi sekarang Yasmini tidak bisa melakukan apa-apa karena ia adalah orang yang mendatangkan si sopir taksi untuk kesaksian palsu. Jika ia mengangkat kasus ini kembali, tentunya ia juga akan terseret juga di pengadilan. Semua itu dilakukan Aditya demi ibunya. Tentu kalau ibunya masih hidup, pasti ibunya akan menyuruhnya untuk menolong Sidar. Ibunya sangat merindukan Sidar saat ibunya membelikan baju untuk Aditya. Ibunya juga tidak lupa membelikan untuk Sidar juga. Dan film pun diakhiri dengan Aditya yang menerima Gayatri dan tidak akan mabuk-mabuk lagi. Sedangkan Sidar, dia ingin pergi ke Denmark dan menetap di sana, dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.